Halo, apa kabar? Balik lagi dengan gue di Reaksi Gaming and Anime Official. Di video kali ini, gue bakal ngebahas teori yang agak sedikit liar tentang manga One Piece, yaitu teori tentang Pulau Zou, atau tepatnya kemana sebenarnya tujuan akhir dari perjalanan panjang si gajah raksasa Zuniza. Nah, kenapa sih gue bisa greget banget pengen bahas ini? Karena di beberapa episode flashback tentang masa lalu Oden, gue nemuin suatu percakapan antara Oden dengan para bawahannya. Di percakapan ini, Oden menyuruh Kinemon dan kawan-kawan agar suatu saat nanti mereka harus pergi ke Zou. Karena suku Ming yang ada di Zou bakal jadi bantuan yang sangat berguna buat kalian, kata Oden. Kemudian, Kinemon dan kawan-kawan menjawab, kalau kapan sih sebenarnya suatu saat itu? Dan saat itu Oden cuma menjawabnya dengan nada bercanda. Kalau suatu saat itu ya suatu saat nanti. Nah, dari sini gue jadi berpikir kalau nantinya Zou bakal berperan besar dalam perang melawan aliansi Kaido. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Di mana sebenarnya tujuan akhir dari si gajah purba bernama Zuniza ini? Menurut gue, tujuan akhirnya adalah di negeri Wano. Dan dia akan sampai ke Wano saat perang antar bajak laut aliansi Luffy melawan bajak laut aliansi Kaido terjadi. Nah, kalian boleh aja setuju ataupun gak setuju dengan pernyataan gue. Tapi sebelum itu, kalian coba dulu deh dengerin penjelasan gue tentang teori ini. Gue harap kalian bisa ninggalin komen kalian di kolom komentar tentang teori ini. Dan kalian boleh nulis teori kalian juga tentang Zou kalau kalian punya pendapat lain. Oke, sekarang gue bakal jelasin ke kalian kenapa sih gue sampai berpikiran kalau Zuniza itu nantinya bakal sampai ke negeri Wano. Pertama yaitu fakta kalau Zou dan Wano merupakan pulau yang berada di ketinggian. Dan fakta inilah yang membuat gue berpikiran kalau Zuniza nantinya bakal menjadi suatu alat transportasi yang mudah untuk mencapai Wano. Seperti kita ketahui, kalau untuk masuk ke Wano itu bukanlah hal yang mudah. Karena selain arus laut yang sulit untuk diprediksi, cara masuknya pun juga harus mendaki air terjun untuk bisa sampai di pulau utama Wano. Walaupun ada cara gampang juga, yaitu dengan cara masuk ke balik air terjun, kemudian mengangkat kapal naik ke pulau utama dengan menggunakan sebuah elevator atau alat yang semacamnya. Tapi gue yakin kalau tempat itu adalah lokasi yang dikuasai penuh oleh anak buah Kaido. Apalagi yang mau gue bahas di sini adalah kedatangan Zuniza ke Wano saat terjadinya perang besar antara aliansi Luffy melawan aliansi Kaido. Nah, yang mau gue tekankan saat ini adalah Zuniza nantinya akan datang ke Wano bersama dengan para pasukan aliansi Luffy yang masih ada di luar Wano. Jadi, fungsi utama Zuniza di sini adalah sebagai alat transportasi untuk mengangkut pasukan dalam jumlah yang masif. Karena menurut gue dengan pasukan aliansi Luffy yang ada di dalam Wano sekarang, ini bisa dibilang jumlahnya masih sangat sedikit untuk mengalahkan Yonko sekelas Kaido. Apalagi sekarang Kaido udah aliansi dengan Big Mom. Jadi nggak mungkin deh buat Luffy untuk ngalahin dua Yonko sekaligus dengan jumlah pasukan yang kalah jauh dari pasukan musuh. Maka dari itu gue sangat yakin kalau bakal ada pasukan bantuan yang bakal datang nantinya buat ngebantu Luffy. Nah, pasukan pertama yang gue maksud di sini adalah si kucing Nekomamushi dan para warga Ming yang tinggal di Zou. Gue yakin banget kalau para warga Ming ini nantinya bakal ikut ambil bagian dalam perang yang ada di Wano Kuni. Karena warga Ming ini merupakan sekutu yang sangat loyal ke klan Kozuki. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi klan Kozuki. Seperti yang terjadi saat insiden Jack menyerang Zou untuk mencari seorang samurai. Saat itu suku Ming terlihat sangat loyal kepada klan Kozuki. Bahkan Nekomamushi dan Inuarashi hampir aja mati gara-gara insiden tersebut. Apalagi sekarang, yang dimana dua Raja Ming yaitu Nekomamushi dan Inuarashi udah mengkonfirmasi dirinya bahwa mereka bakal ikut ambil bagian di perang Wano. Otomatis pasukan Ming juga bakal ikut dalam perang itu. Jadi menurut gue cara yang terbaik buat membawa pasukan Ming ini sampai ke Wano yaitu dengan menggunakan Zuniza sebagai alat transportasi ke Wano Kuni. Karena kalau cuma ngandalin kapal dengan melalui salah satu dari dua pintu masuk Wano, itu bakalan ribet dan pergerakannya bakal gampang ditebak oleh pasukan lawan. Gue juga berpikir kalau Jinbei dan mantan bajak laut Whitebird juga akan ikut di atas punggung Zuniza ini. Nah, kenapa sekarang malah ada bajak laut Whitebird? Bukannya di salah satu chapter kalau Marco malah seperti nolak untuk datang ke Wano. Oke lah kalau nantinya Marco mungkin gak bisa ikut di perang ini. Tapi kalian jangan lupa kalau Izo juga merupakan mantan kapten divisi bajak laut Whitebird.
Nah, mungkin di antara kalian ada yang gak kenal siapa orang yang bernama Izo. Oke, di sini gue bakal jelasin dikit tentang Izo. Izo adalah salah satu kapten divisi yang ada di bawah bajak laut Whitebird. Saat perang besar yang terjadi di Marineford, dia terlihat berpenampilan seperti seorang wanita yang menggunakan pistol. Dan dia juga merupakan penduduk asli warga Wano dan merupakan kakak kandung dari Okiku. Di beberapa chapter flashback sebelumnya, dia jugalah orang yang memegangi Oden saat Oden melompat ke kapal Whitebird. Jadi bisa dibilang kalau Izo merupakan salah satu anggota samurai yang loyal banget kepada klan Kozuki. Nah, berdasarkan dari beberapa fakta yang udah gue sebutin tadi, gue yakin kalau Izo gak bakal tinggal diam saat terjadi perang di Wano. Dan mungkin aja nantinya Izo bakal ngajak beberapa anggota bajak laut Whitebird yang lain ke Wano Kuni. Nah, kemudian alasan kedua yang membuat gue berpikiran kenapa Zou bakal sampai ke Wano, yaitu karena Zuniza juga merupakan salah satu bawahan yang setia terhadap klan Kozuki. Nah, sekarang coba kita flashback dikit dulu nih. Saat kru topi jerami berada di punggung Zuniza, ada kejadian di mana Jack mencoba melumpuhkan Zuniza dengan cara nembaki kaki gajah ini. Namun saat itu, walaupun Zuniza merasa kesakitan, dia nggak berani ngelawan Jack dan malah memohon ke Momo untuk memerintahkan dirinya untuk melakukan perlawanan ke Jack. Nah, setelah Momo ngasih perintah, barulah Zuniza berani nyerang Jack dan menghempaskan Jack ke laut. Nah, dari potongan cerita ini, gue jadi berpikir kalau Zuniza cuma bisa diperintah oleh klan Kozuki. Dan ternyata karena Zuniza ini cuma menerima perintah dari klan Kozuki, artinya yang menghukum Zuniza di masa lalu untuk berjalan selamanya juga pastilah nenek moyang dari klan Kozuki. Nah, kemudian setelah insiden Jack terjadi, ada sebuah momen di mana sesaat sebelum Luffy dan kawan-kawan ingin meninggalkan Wano, Momonosuke sempat berkata kalau dia merasa harus tinggal dulu di Zou untuk ngobrol dengan Zuniza. Momo ingin tahu tentang sejarah klan Kozuki dan kenapa cuma suara Momo yang bisa Zuniza dengar. Kemudian Inuarashi juga sempat berkata kalau dia baru saja tahu kalau ternyata Zuniza ini memiliki keinginan sendiri dan dia juga bisa menerima perintah. Nah, dari sinilah gue jadi yakin kalau saat Momo ngobrol dengan Zou tentang sejarah klan Kozuki, Momo juga kemungkinan memerintahkan Zou untuk datang ke Wano dan membawa para prajurit bantuan saat perang untuk menjatuhkan Shogun Orochi di Wano Kuni. Oke, sampai sini dulu teori gue tentang Zuniza. Sebenarnya masih banyak fakta yang gue dapat dan pengen gue jelasin tentang gajah ini. Tapi karena takut kalau nanti videonya kepanjangan dan malah bikin kalian kebingungan, jadi gue mutusin untuk membuat part 2-nya di video lain. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ninggalin jejak kalian di kolom komen karena gue pengen tahu apa kalian sependapat dengan gue atau malah nggak setuju sama teori ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe video ini. Kalian juga bisa share ke teman kalian dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @reaksi.official. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.